Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliku bi kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam oleh Sayyidina Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu ardah wa afadhu alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke 225 untuk Arabnya, adapun untuk terjemahannya itu hikam yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yutghik. Minta mamin ni'mati iku setengah saking sempurna nikmat. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat alaika ing atase sira. Ayyarzuqaka yen to paling rizki sapa Allah ing sira ma ing perkara yakfika kang cukup ing sira. Yakfika kang nyukupi ing sira wa yamna'aka lan nyegah ing sira ma ing barang yutuhika kang nyilakani ing sira. Minta ma min ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yutuhik. Cukup singkat. Jadi kata beliau pada hikam yang ke-225 ini, di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika dia memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang akan membahayakanmu atau yang akan mencelakakanmu. Kita tahu bahwa kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nafsu yang di dalamnya ada sifat hirs, ada sifat rakus. Di mana sifat rakus ini yang menjadikan kita tidak akan pernah merasa cukup dan tidak akan pernah merasa puas dengan apapun dan berapapun yang Allah berikan. Jadi akan selalu kurang, dan kurang. Diibaratkan jika kita minum air laut, bukan tambah menjadikan haus kita hilang, akan tetapi justru menjadikan haus kita bertambah. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam yang ke-225 ini, atau hikam yang ke-70 pada kitab panjenengan, beliau menjelaskan di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu, atas kita semua adalah ketika Allah memberi kepada kita, memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu sebenarnya kadar yang cukup bagi kita. Maka dari sini hendaknya kita punya paradigma atau cara berpikir yang
sedikit keren lah. Bagaimana keren yang saya maksud? Artinya berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, walaupun mungkin itu masih kurang dari apa yang kita harapkan, tapi hendaknya kita terima dengan hati yang lapang dan penuh husnudzon kepada Allah. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita sesuai dengan ketetapannya. Dan ketika Allah sudah menentukan sesuai dengan ketetapannya, maka itu sebenarnya yang menyelamatkan kepada kita. Karena rizki itu seperti air. Air itu yang kita butuhkan ya adalah dengan jumlah yang memang sewajarnya. Ya. Kalau sekarang di tempat saya ini sudah masuk musim kemarau. Jadi sudah mulai sumber-sumber mata air itu mengering. Dan mulai orang berebut untuk mendapatkan air bersih. Jadi untuk saat ini keberadaan air itu adalah sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat. Tapi andaikan air Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara melimpah, ya, lebih dari kapasitas yang kita butuhkan, itu bukan justru menyelamatkan, tapi justru membahayakan. Paham nggih? Jadi misalnya turun banjir bandang, itu kan juga air. Tapi karena sudah lebih dari kapasitas yang dibutuhkan, maka justru air bah yang turun itu bukan menjadi menyelamatkan, malah justru membinasakan. Tapi ketika air turun sekedarnya yang kita butuhkan, maka itu akan akan menyelamatkan. Demikian juga dengan harta, demikian juga dengan rizki. Hendaknya yang kita kejar itu bukan banyaknya, nggih. Tapi yang kita kejar adalah cukupnya. Cukup dalam versi Allah loh, nggih, bukan cukup dalam versi nafsu. Karena kalau cukup dalam versi nafsu sampai mati pun tidak akan pernah merasa cukup. Bahkan yang ada itu hanya merasa kurang, dan kurang, tidak pernah merasa puas. Maka kita hendaknya menyadari dan merenungkan kalimat hikmah beliau ini, minta ma min ni'mati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yutugi. Jadi di antara bentuk kesempurnaan loh nggih. Artinya nikmat yang sempurna. Di antara kesempurnaan nikmat Allah atas kamu adalah Allah memberi rizki kepadamu yang cukup. Yang cukup itu tidak mesti banyak. Ya. Jadi hendaklah yang kita cari itu cukupnya, barokahnya, bukan banyaknya. Yang kita cari adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Karena banyak belum tentu cukup. Sebagaimana sedikit belum tentu kurang. Banyak belum tentu cukup, sedikit juga belum tentu kurang. Jadi kalau ada orang misalnya masih merasa kurang dengan hartanya yang melimpah, yang triliunan, miliaran, di mana-mana asetnya, tapi dia masih merasa kurang saja, maka hakikatnya dia bermental miskin. Ya, dia bermental fakir. Karena apa? Karena fakir itu hakikatnya bukan pada banyak, bukan pada barang atau sedikitnya benda yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhannya, bukan. Atau juga sebaliknya, kaya itu bukan berarti banyaknya barang yang dia pegang untuk memenuhi kebutuhannya, bukan. Karena kaya dan fakir itu sebenarnya terletak pada sikap hati. Ya. Jadi ketika kita punya harta banyak melimpah, tapi hati kita masih merasa kurang, padahal harta sudah melimpah, itu sebenarnya fakir mentalnya. Ya. Tapi juga begitu sebaliknya, ada orang fakir, tapi mentalnya merasa cukup, maka itu sebenarnya orang yang kaya sesungguhnya. Nah itu kenapa sebabnya Kanjeng Nabi menyebutkan laisal ghina an kathratil aradi, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta,
Laisal ghina an kathratil mal, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya aset, harta, duit dan seterusnya, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan yang sejati itu adalah kaya jiwa. Kaya jiwa. Karena ketika orang sudah memiliki kaya jiwa, maka walaupun dia tidak melimpah harta yang dia miliki, tapi dia tidak merasa tidak merasa tergantung hatinya pada harta yang banyak. Tidak merasa terpedaya atau tidak merasa dia ingin sepenuhnya untuk menggebu-gebu ya mendapatkan itu. Karena kalau seperti itu, walaupun banyak aset yang dia kumpulkan, sebenarnya pada hakikatnya yang seperti itu adalah mental orang yang miskin. Minta ma min ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfik wa yamna'aka ma yutghik. Di antara kesempurnaan nikmat atasmu adalah Allah memberikan rizki kepadamu apa yang cukup. Apa yang cukup. Dan mencegahmu dari apa yang menipumu, yang mencelakakanmu. Ya, jadi kita harusnya justru bersyukur kalau misalnya ya suatu ketika kita tidak tercapai apa yang kita harapkan. Target kita dalam membangun relasi kerja bagaimana tahun ini saya bisa menghasilkan 1 triliun misalnya. Ternyata setelah kita hitung-hitung dari relasi bisnis yang kita bangun itu hanya mendapatkan taruhlah 500 juta dari modal misalnya 450 juta. Padahal prediksinya dan harapannya itu bagaimana bisa menghasilkan 2 triliun. Maka ya seharusnya kita dalam keadaan seperti ini tidak buru-buru suudzon pada Allah ya. Kemudian kita menganggap mana Allah, kerja keras yang saya kerjakan kok tidak dihargai, bahkan apa yang sudah saya perjuangkan tidak Allah kabulkan. Ya, justru hendaknya kita membangun mindset bahwa biarpun saya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya itu tidak sesuai yang saya harapkan, tapi ini tetap nikmat yang Allah berikan yang harus saya terima karena bisa jadi ini merupakan cara Allah untuk menyelamatkan saya dari apa? Dari terutama dalam urusan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup." Quran surah Al-Alaq ayat 96 juz 6 sampai 7. Di dalam hadis disebutkan apa yang sedikit dan cukup lebih baik daripada yang banyak tetapi melenakan. Pemberian melenakan. Pemberian yang tidak, maknanya melupakan dari Allah. Oh, melupakan ya, Pak ya. Melenakan, melupakan. Melenakan yakni menjadikan terlena dari Allah. Oh, melenakan. Okay. Terlena. Terlena. Terima kasih, Pak. Dilanjut nih, Pak. Nggih, lanjut. Pemberian yang tidak mencukupi kebutuhan biasanya akan membuat seseorang sibuk dan melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian semacam itu tidak disebut sebagai kesempurnaan nikmat. Jadi saya
tambahkan keterangannya atau penjabarannya bahwa rizki yang sempurna atau nikmat yang sempurna justru nikmat cukup. Ya, nikmat cukup. Jadi cukup itu sebenarnya cukup. Bukankah kita doa yang sering kita bacakan juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita bahwa merasa cukup dengan Allah. Ya, merasa cukup dengan Allah. Allah yang mencukupi kita. Ya, Allah yang mencukupi kita. Bukan Allah yang melebihi kita, maksudnya memberikan kelebihan. Tapi Allah yang mencukupi. Artinya harusnya kita puas dengan semua yang menjadi ketentuan Allah terhadap kita. Jadi jangan kita lihat banyak atau sedikit. Kalau banyak kita syukur, kalau sedikit kita ngersulo. Ini berbahaya sekali. Karena kita hanya mampu mensyukuri nikmat sesuai dengan besar kecilnya nikmat. Padahal harusnya kita syukur itu melihat kepada al-mun'im, melihat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Bukan melihat kepada nikmatnya, bukan melihat kepada pemberiannya. Jadi kalau kita melihat kepada al-mun'im, melihat kepada pemberi nikmat, sang pemberi nikmat, maka jangankan nikmat yang besar, nikmat kecil pun bagi kita itu terasa besar. Karena itu yang kita lihat adalah penciptanya, atau yang kita lihat adalah pemberi nikmatnya. Coba sekarang sama-sama bunga mawar. Kita dikasih orang di pinggir jalan, ya, dikasih orang di pinggir jalan tidak kita kenal. Dengan kisah kita dikasih juga bunga mawar sama, membeli di tempat yang sama, tapi yang memberi kepada kita adalah orang yang paling kita cintai. Kira-kira harga dari bunga mawar itu sama enggak kira-kira di dalam hati kita? Tidak, Bah. Beda. Yang satu kita diberi orang tidak dikenal di pinggir jalan, beli juga di satu toko. Kemudian di waktu yang sama, selang beberapa saat kemudian di hari yang sama, kemudian orang yang paling kita cintai, ya kekasih kita memberikan bunga di tempat yang sama. Kira-kira nilainya sama mboten? Mboten. Ya, beda, sangat berbeda sekali. Walaupun harganya sama, ya mungkin harganya hanya 15.000, yang dikasih orang tidak dikenal beli di toko itu 15.000. Yang kekasih kita memberikan mungkin juga 15.000 atau lebih murah. Tapi mana lebih berharga di dalam hati? Mana lebih memberikan makna yang tinggi? Tentu yang diberi kekasih kita. Kenapa? Karena yang kita lihat bukan bunganya, bukan mawarnya. Tapi yang kita lihat adalah siapa yang memberi. Jadi makna dari orang yang memberi ini yang memberikan kedalaman makna juga di dalam hati kita. Paham? Begitu juga nikmat ini. Nikmat kalau kita hanya melihat kepada nikmatnya, maka kita akan mut-mutan di dalam syukur, mengikuti mood kita, ya. Kalau nikmat banyak, moodnya juga besar, nikmatnya juga gede. Nah, tapi giliran nikmat sedikit, maka syukurnya juga sedikit. Ketika dia merasa nikmat tidak ada, padahal tidak ada ceritanya orang hidup di dunia ini tidak mendapatkan semua, ya, tidak lepas dengan nikmat. Kalau dia memandang nikmat tidak ada, maka syukurnya juga tidak ada, karena disebabkan yang dia lihat hanya nikmat, yang dia lihat cuma pemberian. Ibarat tadi bunga mawar, yang dia lihat mawarnya, sehingga ketika ya dia tahu, apa ini hanya bunga mawar harga 15.000, ya, walaupun diberi orang yang kita kasih, tapi kita lihat hanya mawarnya, maka kita bisa meremehkan. Wah, saya bisa beli sendiri Tapi beda dengan orang yang melihat sang pemberi. Karena pemberian itu seharga pemberinya. Ya, pemberian seharga pemberinya. Kalau yang orang yang memberi kepada kita, orang yang kita kasihi, maka apapun yang diberikan kepada kita juga akan kita cintai. Nah, jadi hendaknya kita mengambil pelajaran dari ungkapan ini. Di antara juga dalam hadis Nabi maqalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Sesuatu yang sedikit tapi menjadikan cukup
itu jauh lebih baik ketimbang barang yang banyak tapi menjadikan lena, melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit tapi cukup mengingatkan kepada Allah itu lebih baik ketimbang banyak tapi menjadikan kita lupa dan terlena terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cukup ini adalah hal yang penting. Okay? Bahkan itu semua sudah Allah contohkan pada Nabi. Okay? Pada Nabi. Nabi beliau sebagai orang yang menjadi sebab alam semesta diciptakan bahkan. Atau dengan kata lain, dunia dan seisinya ini milik Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena Rasul, Allah tidak akan pernah menciptakan dunia dan seisinya dan alam semesta. Ya. Bahkan sering kita dengar Kanjeng Nabi ditawari oleh malaikat, ditawari oleh Allah melalui malaikat agar gunung Uhud itu menjadi emas. Yang pernah haji umroh panjenengan bisa saksikan sebesar apa gunung Uhud di Madinah itu, ya. Itu pernah ditawarkan gunung Uhud, bahkan menawarkan diri untuk menjadi emas kepada Nabi, tapi Nabi menolaknya. Nabi tidak mau. Ya. Bahkan beliau kenapa kok memilih hidup yang sangat-sangat sederhana? Bahkan beliau seringkali 3 hari itu tidak menemukan makanan di rumah. Loh, kenapa ini? Karena beliau di sini ingin memberikan pengajaran kepada kita umatnya agar jangan kita tertipu dengan mazahir, jangan kita tertipu dengan dunia ini. Ya, jadi beliau selalu memberikan contoh baik dengan ucapan, perbuatan yang menjadi uswah bagi kita. Jadi kenapa beliau kok malah justru memberikan contoh kepada kita dengan kehidupan yang sederhana, padahal beliau bisa hidup mewah, gitu. Andaikan Nabi mau untuk hidup mewah, maka kemewahan Nabi itu tidak akan mampu ada yang menyaingi. Hatta Nabi Sulaiman itu akan tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Andaikan Nabi mau hidup mewah, andaikan Nabi mau hidup glamor. Tapi kenapa Nabi kok malah justru memilih hidup sederhana? Itu untuk menjadi contoh bagi umat. Karena andaikan Nabi memilih hidup yang glamor, maka kita orang-orang yang miskin, orang-orang yang menengah ke bawah itu akan kesulitan untuk mencari teladan. Pokoknya kita hidup di bawah ekonomi ekonomi yang sangat bawah, yang sangat rendah. Kemudian Nabi oleh Allah Nabi memilih hidup menjadi kaya, hidup glamor. Maka kita mengatakan, enak Nabi, hidupnya glamor, hidupnya mewah. Maka kita kehilangan sosok untuk mencontoh. Tapi ketika Nabi memilih untuk menjalani hidup yang serba sederhana, bahkan sangat-sangat sederhana, itu kalau kita mau merenung, kita akan malu. Kita akan malu. Oh iya, Nabi yang punya dunia dan seisinya ini, beliau saja masih memilih hidup begini. Kenapa saya yang bukan Nabi, bukan Rasul kok menuntut Allah untuk supaya apa yang saya inginkan semua ibarat di surga? Ya, sama ketika Kanjeng Nabi hijrah. Kenapa sih ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau kok masih masih sembunyi-sembunyi, bahkan terkesan dalam perjalanan hijrah Nabi itu dikejar-kejar dan penuh dengan kekhawatiran. Gitu. Dikejar-kejar mau dibunuh dan seterusnya. Bahkan masih menjalani drama panjang, harus ke Gua Sur dulu, menginap 3 malam dulu di sana. Kemudian dikejar-kejar Kenapa kok tidak Allah Subhanahu wa taala jalankan perannya seperti ketika Isra Mi'raj. Dijemput dengan buraq, kemudian terbang sampai di Madinah.
Sehingga dengan begitu akan mengurangi, bahkan akan menghilangkan segala resiko yang berat yang mengancam keselamatan baginda. Tapi kenapa kok prosesnya, dramanya itu masih harus dikejar-kejar dan seterusnya. Itu juga untuk menjadi contoh bagi kita bahwa kehidupan ini di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, supaya kita mengambil keteladanan bahwa Islam ini penuh dengan perjuangan, bukan hanya kita dapatkan dengan santai-santai. Ya, tidak berat, ya, sangat mudah bagi Allah. Kalau Nabi berdoa misalnya, ya Allah, jemput saya dengan buruk saja ya Allah, itu sangat mungkin. Tapi kenapa Nabi tidak berdoa itu? Itu untuk menjadi teladan bagi kita umatnya, supaya kita tidak menjadi orang yang merasa paling menderita, ya. Karena tidak ada penderitaan yang ada di muka bumi ini yang dijalani oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad kecuali Nabi itu sudah pernah menanggung semua. Ya. Tidak ada penderitaan umatnya yang dialami kita mungkin hanya percikan-percikannya. Tapi Nabi itu ditanggung. Pernah mengalami semua. Apa coba? Mau dibunuh. Nabi sering nyawanya terancam. Kita belum pernah diteror orang untuk dibunuh. Kemudian beliau kehilangan orang-orang yang dicinta. Coba dari kecil sudah yatim. Ya masih di dalam kandungan sudah yatim. Umur 6 tahun sudah piatu. Sudah yatim piatu. Coba kehilangan orang-orang yang dicintai. Kemudian beliau bahkan putranya, ya putra yang laki-laki itu semua diwafatkan oleh Allah ketika masih muda. Coba. Ya, kehilangan orang-orang yang dicintai. Juga di tengah butuhnya terhadap pembelaan dari istri tercintanya Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib, dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu pernah diboikot, pernah. Ya. Jadi tidak ada penderitaan ini yang kita alami kecuali Nabi itu mengalami semua. Jadi dengan begitu kita akan mikir, oh iya ya, Kanjeng Nabi orang yang paling sempurna, bahkan yang menjadi sebab dunia alam semesta ini diciptakan saja, Allah Subhanahu wa taala memerankan beliau dengan peran yang penuh dengan ya kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Tapi itu sebenarnya untuk menjadi teladan bagi kita semua supaya kita tidak kehilangan sosok uswah di dalam kehidupan ini. Ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Amma ma naqasa 'anil kifayah faqad yakunu ma'astighalil an ta'atir rabb. Karena sangat mungkin ketika kita misalnya diberi oleh Allah harta yang melimpah, yang lebih-lebih, itu bisa saja menjadikan dia sibuk dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Fir'aun, siapa Qarun? Qarun itu kan masih kerabat dengan Nabi Musa. Miskin dulu di awal-awal hidupnya. Karena dia masih kerabat dengan Nabi Musa, ketika tahu Nabi Musa diutus oleh Allah, dia adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah, maka Qarun ini minta kepada Nabi Musa diajarkan ilmu. Terutama ilmu di dalam mengumpulkan harta. Ya, diajarkan oleh Nabi Musa. Kemudian karena Qarun ini orang yang tekun, yang ulet dalam belajar, ya belajar teknik di dalam bagaimana mendapatkan pekerjaan yang profesional, pengelolaan yang profesional, sehingga pada akhirnya Qarun ya dengan bergulirnya waktu dia perlahan-lahan perekonomiannya berubah. Meningkat dan jadilah dia orang yang sangat kaya raya. Bahkan saking terkenalnya kekayaan Qarun, sampai kalau kita menemukan harta pendaman di Indonesia, di negeri kita, itu nyebutnya harta karun. Nyebutnya harta karun, padahal dari mana? Karun itu di Mesir, kita di Indonesia. Dari mana sampai Indonesia? Harta pendaman Majapahit misalnya, harta pendaman nenek moyang kita dulu diketemukan, ya disebut harta karun. Bukan harta karun sebenarnya. Ya. Cuma itu sebagai kiasan bahwa betapa Qarun itu sangat kaya. Ya.
Tapi apa kemudian yang terjadi pada Korun setelah dia menjadi orang yang sangat kaya raya? Di awal-awal dia masih taat ketika masih miskin. Ketika dia masih sangat kekurangan, dia ya patuh sekali dalam beragama. Tapi pada saat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, bisnisnya berkembang, ya, perdagangannya pesat, pekerjaannya terus melonjak, pada akhirnya dia sibuk lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika tiba giliran Nabi Musa datang untuk meminta zakatnya, bukan Nabi Musa meminta zakat untuk beliau, bukan, tapi meminta dikeluarkan zakatnya untuk dikeluarkan kepada fakir miskin, maka si Korun justru dia menentang dan berlagak sombong. Ya, bahkan dia mengatakan, ini aku dapatkan karena kepandaianku, innama, ya, utituhu ala ilmin indi. Aku diri ini karena ilmuku. Wah, sudah mulai dia menyombongkan diri. Ya, tapi apa kemudian nasibnya? Karena kesombongannya, maka kemudian Korun lenyap ditelan bumi bersama harta bendanya. Dijawab, ini disebabkan apa? Disebabkan hartanya yang melimpah ruah, tapi menjadikan dia awalnya lalai dari Allah dan kemudian binasa. Nah, ini contoh bahwa ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Ya, sesuatu atau harta yang sedikit tapi cukup itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi melalaikan. Kalau dibalik, ya, bagaimana kalau dibalik? Harta yang banyak tapi mengingatkan kepada Allah lebih baik daripada harta yang sedikit tapi melalaikan. Mau yang ini? Wah, ini ideal berarti. Mau, Bah. Harta yang banyak tapi mengingatkan kepada Allah lebih baik daripada harta yang sedikit tapi melalaikan. Wah, sudah sedikit melalaikan. Ya, pilih yang banyak sekalian, Bah, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mampu untuk sadar selalu, kita tidak bisa menjamin. Intinya, dimanapun Allah memposisikan, jangan pernah melalaikan kita kepada Allah. Ada orang miskin, ada orang yang kekurangan, lalai Allah banyak. Ya. Sebagaimana orang miskin tapi ingat Allah juga banyak. Orang kaya lupa Allah banyak. Orang kaya ingat Allah juga banyak. Intinya, hendaknya kita menjadi orang yang dalam keadaan apapun selalu tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam fil yusr au fil usr, dikala lapang, dikala sempit, dikala sulit, dikala mudah, ya, semuanya kita hendaknya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana dzalika huwal munasib li halil muridis shadiq lam yakul wa yamna'u kama yudhik au yuqallilu rizqaka an kifayatik. Ya, karena itu adalah yang sesuai dengan keadaan murid. Artinya apapun, kalau kita memang takdirnya ditakdir menjadi orang yang miskin, maka hendaklah hati kita menerima. Menerima dengan hati yang lapang. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita inginkan itu untuk keselamatan kita. Ya. Tapi sebaliknya juga begitu. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita di zona kaya, di zona menjadi orang yang serba mudah, ya, serba gampang, serba dimudahkan, maka jangan lupa juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan di dalamnya. Begini, demikian insya Allah bahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan
yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama tahlu. Shalli ala Muhammad wa ali kama tahlu wa qulana muslimin kama tahlu innaka ahli taqwa wa ahli maghfirah. Allahumma yassir lana umurana marhati li qulubina wa abdanina salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala wujuhi a'daina wamsahum ala makanatihim fala yastati'una al-mudiya walal maji'a ilaina. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakfunaka fayain sad himayatuna fasayakfikumullah wassamil alim masbulun alaina wa ainullahi nadhiratun ilayna bihaulillahi la yuqtaru alaina wallahu min waraihim muhita bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.